Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Erin dari Go Family. Hari ini saya ingin membagikan kesaksian saya mengenai apa yang saya alami sepanjang minggu-minggu ini. Kesaksian yang mau saya bagikan hari ini berjudul Grateful Heart. Ayat yang mau kita bahas hari ini adalah Mazmur 9 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 9 ayat 1. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke. Dari ayat ini kita bisa langsung tahu bahwa sebenarnya kita sebagai umat pilihannya Tuhan, apa sih yang harus kita kerjakan gitu? Yang harus kita kerjakan adalah kita harus terus mengucap syukur. Apa sih maksudnya grateful heart itu? Jadi grateful heart itu bermaksud memiliki hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya tentang hati, tetapi juga tentang lifestyle kita sehari-hari. Bagaimana kita menunjukkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu juga mencakup setiap aspek kehidupan kita. Saya mau membagikan tentang kesaksian saya minggu-minggu ini. Jadi dalam apa yang saya alami melalui Grateful Heart ini, saya belajar bahwa saya harus tetap menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Kenapa sih? Dasar apa yang membuat saya tetap grateful? Dasar apa yang membuat saya tetap bersyukur kepada Tuhan? Dasarnya adalah saya menyadari bahwa Tuhan memberikan anugerahnya untuk saya dalam kehidupan saya, dan dari anugerah itulah saya belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tadi ketika saya membahas tentang lifestyle, apa sih yang harus kita kerjakan, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Maksudnya lifestyle di sini adalah membawa hati yang terus mengucap syukur itu dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Mungkin dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam kita melayani keluarga kita, atau dalam setiap kehidupan kita pribadi, waktu kita santai-santai, waktu kita leha-leha, nonton drama Korea. Nah, saat itulah kita tetap membawa lifestyle mengucap syukur itu untuk terus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, bentuknya tuh apa sebenarnya? Bentuknya dari lifestyle grateful heart ini, dari grateful lifestyle ini adalah yang pertama, disiplin rohani. Jadi disiplin rohani ini adalah bentuk pengucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jadi bukan dalam tanda kutip paksaan untuk kita terus berdoa kepada Tuhan, untuk kita terus saat teduh, untuk kita terus merenungkan firman, bukan. Tapi ini adalah bentuk pengucapan syukur bahwa Tuhan dan anugerahnya yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena itu kita datang kepada Tuhan. Kita datang lewat disiplin rohani. Disiplin rohani maksudnya kita menyediakan waktu untuk Tuhan kita, untuk kita bersekutu sama Dia, merasakan Dia, untuk kita mengucap syukur, untuk kita menikmati Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga belajar bentuknya adalah memiliki hati yang percaya dan tenang. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, apalagi hari-hari seperti ini. Seperti yang kita tahu bagaimana kerasnya dan bagaimana susahnya kehidupan kita saat ini. Tapi lewat memiliki hati yang mengucap syukur, kita akan berbuah menjadi memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, memiliki hati yang mengandalkan Tuhan. Nah, yang mau saya saksikan pada hari ini adalah dengan keadaan seperti ini, bagaimana saya tetap bertahan, saya belajar untuk saya terus mau memiliki hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu saya dihadapkan kepada permasalahan, waktu saya dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan yang saya alami pribadi dalam sisi kepribadian saya, keluarga besar saya, maupun dalam sisi pekerjaan. Tapi saya mau belajar, saya mau terus berkomitmen untuk saya terus memandang kepada Tuhan, untuk saya terus mengandalkan Tuhan dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya terapkan ini, ketika saya terus menyediakan waktu untuk Tuhan, ketika saya terus menyadari bahwa begitu baiknya Tuhan dalam hidup saya terus menyadari dalam setiap aktivitas saya bahwa God is good, saya bersyukur, hati saya penuh dengan pengucapan syukur, ada ketenangan, ada sukacita yang terus Tuhan berikan mengalir dalam hidup saya. Dan karena itu saya tetap bertahan saat ini. Ketika saya tenang, ketika saya
mengucap syukur, saya juga bisa menjadi berkat untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk keluarga besar saya, dan untuk orang-orang yang berada di sekitar saya. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah mari bersama-sama kita kembali kepada basicnya kita. Kenapa kita harus mengucap syukur, saudara? Kita mengucap syukur kenapa? Karena begitu besar karunia-Nya Tuhan, begitu besar kasih-Nya Tuhan, begitu besar anugerah-Nya Bapa yang sudah Dia berikan kepada setiap kita. Karena itu kita harus terus mengucap syukur. Jadi bukan karena tuntutan, tapi karena itu adalah bentuk dari grateful heart itu, bentuk dari pengucapan syukur itu. Kita datang kepada Tuhan karena aku datang kepadamu ya Bapa karena aku bersyukur untuk kebaikan-Nya Tuhan. Dengan seperti itu kita akan lebih dikuatkan, kita akan lebih diteguhkan lagi bahwa Allah terus ada bersama-sama dengan kita, terus membimbing kita, dan terus memelihara kita. Maka tidak akan ada lagi pikiran bahwa gimana sih Tuhan, kok tega-teganya melakukan ini kepadaku. Nggak ada lagi pikiran seperti itu, karena kita memandang hanya kepada Tuhan. Seperti lagu yang Donmu nyanyikan bahwa I come before you today, gitu ya. Kita datang kepada Tuhan bahwa tidak ada lagi yang bisa kita berikan pada Tuhan selain apa? Selain mengucap syukur bahwa thank you Lord. Dengan grateful, with a grateful heart. Dengan mengucap syukur, dengan hati yang penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Semoga kesaksian saya hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau terus encourage setiap kita untuk terus memandang kepada Tuhan, untuk terus disiplin rohani sebagai bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan, untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan lupa saksikan terus video-video menarik selanjutnya. Dapat disaksikan di channel-channel kita di YouTube, di channel Go Bogor, di YouTube, melalui YouTube, Instagram, maupun website kita. Tuhan Yesus memberkati.